pagi semuanya. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Selamat bergabung di pembelajaran PPKN kelas 9 pada hari ini. Bagaimana kabarnya semua? Berharap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari kita di tempat masing-masing berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sudah tidak asing lagi ya kalian mendengarkan kata demokrasi, dan kalian juga sudah sering melihat praktiknya di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, namun sebelumnya kita akan mengetahui apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik memahami dan mampu menjelaskan mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dan yang kedua adalah peserta didik memahami nilai-nilai Kristen yang terkandung dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, core value yang kalian harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui materi ini adalah mampu berpartisipasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi kita hari ini. Berikut ini ada satu gambar yang membagikan. Nah, gambar ini pasti kalian sudah sering melihatnya ya. Bahkan mungkin ada yang ikut dengan orang tuanya ketika melakukan pemilihan umum. Oke, pada gambar ini di sini terlihat bagaimana skema ketika seseorang ingin melakukan pemilihan umum. Nah, dimulai dari pintu masuk sampai dengan pintu keluar. Nah, pelaksanaan demokrasi salah satunya itu adalah pemilu ya, baik itu pemilihan presiden, wakil presiden, dan juga pemilihan kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota, maupun hingga ke pemilihan bupati dan juga kepala desa. Oke. Pelaksanaan demokrasi itu ada dua. Yang pertama yaitu secara langsung, yang kedua adalah secara tidak langsung. Contoh demokrasi secara langsung itu adalah pemilihan presiden dengan wakil presiden, pemilihan bupati dengan wakil bupati, pemilihan gubernur dengan wakil gubernur, ataupun pemilihan kepala desa. Di sini rakyat secara langsung memilih untuk pemerintah yang duduk dalam menjalankan roda pemerintahan di negara Indonesia. Nah, untuk contoh dari demokrasi secara tidak langsung adalah adanya lembaga perwakilan rakyat. Nah, ada perwakilan rakyat yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga Dewan Perwakilan Daerah. Jadi mereka ini merupakan perwakilan rakyat secara tidak langsung yang mengambil kebijakan-kebijakan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari cara berikut ini. Ada dua cara dari peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Nah,
Cara yang pertama adalah rakyat berpartisipasi dalam pemilu, baik itu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden maupun kepala dan wakil kepala daerah, baik tingkat provinsi hingga tingkat desa. Nah, selain itu, rakyat juga berpartisipasi dalam memilih keanggotaan MPR, DPR, dan juga DPD. Partisipasi yang kedua adalah rakyat memberikan masukan atau usulan dan juga memberikan kritikan yang objektif serta mengawasi pemerintah dalam melakukan kewajibannya. Nah, masukan ataupun kritikan maupun dalam pengawasan yang dilakukan rakyat bisa dilakukan atau diberikan melalui sosial media atau melalui media massa, dan juga bisa dilakukan dengan unjuk rasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita akan belajar tentang asas pemilihan umum. Nah, asas pemilihan umum ini sering kita kenal dengan istilah atau singkatannya Luber dan Jurdil. Nah, asas yang pertama adalah asas langsung. Langsung di sini mengandung arti bahwa setiap warga negara bisa memberikan hak suaranya secara langsung sesuai dengan keinginan hati tanpa adanya perantaraan. Yang kedua adalah umum. Umum mengandung arti bahwa setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat atau berhak mengikuti pemilu tanpa adanya pembedaan baik itu ras, jenis kelamin, maupun agama dan keanekaragaman lainnya. Asas yang ketiga adalah bebas. Nah, setiap warga negara bebas memilih dalam pemilu siapa yang ingin dipilihnya dalam pemilihan tersebut tanpa adanya paksaan dari siapapun. Yang keempat, asasnya adalah rahasia. Rahasia di sini artinya adalah bahwa setiap warga negara dalam melakukan pemilihan umum tidak boleh hak atau suaranya diketahui oleh orang lain, baik itu keluarga ataupun sahabat sendiri. Yang kelima, asasnya adalah jujur. Jujur di sini mengandung makna bahwa setiap warga negara yang telah memiliki hak dalam mengikuti pemilihan umum, baik itu pesertanya, baik itu pengawas dalam pemilu, baik itu pemantau pemilu, bahkan pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam pemilihan umum tersebut harus menjalankan tugas masing-masing secara jujur tanpa adanya kecurangan dalam pemilihan umum tersebut. Nah, asas yang terakhir adalah asas adil. Adil di sini mengandung arti bahwa peserta pemilu atau pemilih harus mendapat perlakuan yang sama, yaitu perlakuan yang adil. Nah, jadi itulah keenam asas dari pemilihan umum. Nah, makna demokrasi dalam perkembangannya tidak hanya dalam arti sempit di bidang pemerintahan, namun saat ini sudah meluas dalam berbagai bidang kehidupan. Prinsip demokrasi diterapkan dalam berbagai kehidupan, seperti persamaan derajat, kebebasan mengeluarkan pendapat, supremasi hukum, dan partisipasi rakyat melandasi berbagai kehidupan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, maupun negara.
Melalui pembelajaran ini, nilai Kristiani yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari bisa kita kutip dari Amsal 16 ayatnya yang ke-33 yang berbunyi bahwa undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Nah, makna yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah bahwa pentingnya peranan kita dalam memberikan kontribusi suara atau pilihan kita dalam pemilu. Nah, beberapa dari kita menganggap bahwa suara kita hanya satu jika dibandingkan dengan banyak suara. Nah, kita beranggapan bahwa ketika kita tidak ikut dalam pemilu ataupun ikut dalam pemilu, satu suara itu tidak melakukan perubahan terhadap suara yang lain. Nah, melalui Amsal 16 ayat 33 ini kita diingatkan bahwa partisipasi kita itu sangat penting dalam hal pemilihan. Nah, kita harus tetap membuang undi atau kita harus tetap berpartisipasi didasarkan pada hikmat yang Tuhan berikan kepada kita sebagai pertimbangan ketika kita memilih pemimpin yang akan memimpin di negara kita. Nah, selain itu, kita juga harus menghormati pemimpin yang sudah terpilih. Meskipun tidak sesuai dengan hati kita, tetapi kita percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu dan mendatangkan kebaikan kepada kita. Nah, core value yang diterapkan, yang akan kita terapkan melalui pembelajaran ini adalah berpartisipasi. Diharapkan kita bisa memberikan partisipasi yang baik dalam setiap pemilihan umum. Nah, kalau saat ini kalian belum bisa melakukan yang namanya partisipasi dalam pemilihan umum atau pemilihan presiden, tetapi ketika kalian dalam memilih apapun yang akan menjadi aktivitas kalian dalam kehidupan kalian sehari-hari, pasti kalian diperhadapkan kepada pilihan. Nah, marilah kalian memilih berdasarkan hikmat yang daripada Tuhan, supaya partisipasi kalian itu tidak sia-sia, tetapi kita semua percaya dan yakin bahwa Tuhan bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi kita yang berpartisipasi dengan baik. Jadi, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Member harap pembelajaran hari ini bisa kalian terima dan bermanfaat dalam kehidupan kalian masing-masing. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.